Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syakur, serta beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sampai kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, saya atas nama Naufal Nur Hidayat akan membawakan ceramah dengan tema etika dalam bermedia sosial. Dalam pandangan Islam, ada beberapa etika cara bermedia sosial. Di antaranya ada 6, yaitu 1. Tabayun. Yang kedua, menyampaikan informasi dengan benar. Yang ketiga, tidak boleh atau haram menebar kebencian, fitnah, dan lainnya. Yang keempat, media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Dan yang keenam, larangan menebar kebencian dan berita palsu. Saya akan menjelaskan keenam etika cara bermedia sosial. Yang pertama, tabayun. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 disebutkan bagaimana etika serta tata cara dalam menyikapi berita yang kita terima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Yang kedua, menyampaikan informasi dengan benar. Islam mengajarkan opini yang jujur, disertai dengan bukti dan fakta, serta diungkapkan dengan tulus. Tidak boleh menyampaikan berita yang belum diketahui kebenarannya. Istilah ini disebut qaul zur, yang artinya perkataan buruk atau kesaksian palsu. Yang ketiga, tidak boleh menebar kebencian, fitnah, dan lainnya. Apalagi sekarang sudah dibentuk undang-undang IT, maka bagi masyarakat yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sampai dijerat dan dipenjarakan. Yang keempat, media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap insan, namun seringkali berpendapat disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, sampai ujaran kebencian yang sering diutarakan melalui media sosial. Yang kelima, tidak mengolok-olok orang lain. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 terdapat larangan yang tidak boleh mengolok-olok orang lain, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan jangan pula kamu mencaci dirimu sendiri. Jangan memberi panggilan yang mengandung ejekan, karena seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan sesudah iman. Maka barang siapa yang tidak bertaubat, itulah orang-orang yang zalim. Dan yang keenam, larangan menebar kebencian dan berita palsu. Dalam Quran surat An-Nur ayat 4 terdapat larangan menebar kebencian, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka merekalah yang mendapatkan dera 80 kali dera. Dan janganlah kamu menerima kesaksian dari mereka untuk selama-lamanya, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Untuk kesimpulannya, yang pertama, menyampaikan informasi dengan benar. Yang kedua, menghindari prasangka suudzon. Yang ketiga, meneliti fakta terlebih dahulu agar tidak terjadi fitnah. Yang keempat, menghindari namimah atau mengadu domba. Yang kelima, menghindari sukriyah. Yang keenam, berbijak dalam bermedia sosial. Dan yang ketujuh, menghindari hal-hal negatif dalam bermedia sosial. Seperti dalam firman Allah disebutkan,
Bismillahirrahmanirrahim. Ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasilur rahim, yang artinya engkau beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun, menegakkan sholat, menunaikan zakat, serta menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari 1936 dan Muslim. Demikianlah dampak positif dari bermedia sosial dan masih banyak yang lainnya. Sebelum saya tutup ceramah ini, ada sedikit pantun dari saya. Pergi ke pasar sama si ibu, melihat tukang ikan, laku jualannya. Media sosial memang membantu, tetapi banyak dampak buruknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu guru, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.